everybody, welcome back to another episode of Elartizen Podcast. Ya, ini tahun 2022 ya, Cak? Yes, of course. Mungkin Elartizen juga pasti Benar. recognize lah. New setup of Elartizen Podcast. Podcast. Ya. Mungkin kalau yang baru apa? 2.0. Ya, Elartizen Podcast 2.0. So, Gila. speaking of studio kita nih yang udah baru. Yeah. Studio kita. Giliran gini aja. Studio kita nih, udah baru ya kan. Yang pasti Bener, bukan bener, cuma bener. studio kita doang Iya. dong. Tahun juga udah baru ya kan. But anyway, Hmm. gimana, Cak? Tahun 2022 apa nih yang baru dari lo? Kalau gua yang baru yang jelas sekarang gua pakai kacamata biar terlihat lebih well educated and nature gitu ya. Terus dari segi style gue lebih mau mencoba gaya yang rada-rada edgy yang pakai tote bag gitu kan. Terus sekarang pakai apa namanya? ya knit cardigan Oh, gitu knit ya cardigan. kan. Kalau lo sendiri apa nih yang baru nih? Kalau gue yang baru paling rambut. Wes. Ini namanya French crop. Ya. Jadi kalau 2021 sampai 2022 di masa pandemi itu French crop tuh lagi hits banget. Oh gitu. Karena katanya kalau misalnya kemana-mana kan katanya tuh bisa nempel virusnya di rambut Oh, kan. gitu Jadi ya? kalau buat cowok-cowok yang pengen praktis, potongannya tuh biasanya French crop. Gitu. So talking about new things, I've Ah. I've tell everything about my new things, Yes, you tell gila, everything gila. about your new things, New but sadly gak semua yang baru itu bisa diterima dengan lapang dada, ya Aduh. nggak sih? Termasuk gue sih kayaknya. Yes, Yang betul. paling Karena emosional ya. Yes, jadi kayak New Year, New Me gitu ya kan. Biasa kalau Yes. netizen kan pasti kita apa sih kalau New Year kita bikin resolusi, Betul. terus kita reflect Bikin back. checklist. Iya, bener apa sih yang kita kemarin belum bisa achieve di 2021. Terus new things apa sih yang mau kita dapetin di 2022 gitu. And that's so happening to me and Hagi, Yep. and so does it happen to Elartizen Podcast. Podcast. And that's why kita ada di studio ini untuk yang terakhir kalinya karena kita berdua would love, Betul. would proudly present the new host of Elartizen Podcast 2.0. Yeay! Kita sambut bersama-sama ya, Tizen ya. Tung 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 tung. Mas Anca. Segenya Selamat datang di ruang tamu. Anggap aja studio sendiri ya. Iya. Ya, anggap jelma sendiri. Anggap aja Iya, di rumah pasti. sendiri. Nanti bentar lagi ada kaleng kongguan. Lebaran dong. Tapi isinya rengginang. Iya, betul. So, Elartizen, ini dia the new host of Elartizen Podcast 2.0 yang selanjutnya akan nemenin Elartizen semua di episode yang pastinya nggak salah seru. Di episode yang pastinya nggak kalah seru dari sebelum-sebelumnya. Tuh. So, Anca dan Tiara, Ya. Gak usah pakai emas nih ya. nggak usah Udah. dong. Kita kan seumuran. Ya. Sweet 17. Ya. Udah siap nih take over kita. Bebannya berat ya. Udah kayak next top model ya. Iya, udah siap nih untuk jadi host Elartizen Podcast Cycle 2. Siap, Mbak. Yang jelas melengsarkan orang tuh enak. Oh, oke nih. Kayaknya gue tahu nih kebunya siapa kalau Iya, dari. iya, tahu nih. Kubu lengser ini agak berat gitu ya. Oke. Cuma dengar-dengar katanya nggak cuma Anca, nggak cuma Tiara doang nih ya. Yes. Ada Jadi- siapa aja kira-kira? Jadi yang nanti itu bakal- di host ini akan banyak teman-teman Elartizen Mhm. ketemu beberapa host yang Oh. mengisi di episode-episode selanjutnya. Oke. Oh, jadi bukan cuma studionya aja yang baru Betul, nih ya. yang ini ya. Kayak the Konsepnya whole berubah. konsepnya tuh berubah Bener. juga Yes. gitu. Jadi netizen, Elartizen nggak akan bosen nih. Kalau dulu Betul. kan nontonin muka kita lagi, muka kita 15 lagi. episode kita Iya. semua ya. keker berotot gitu ya. Nah ini nanti banyak gitu Iya. variannya. Oke. Nanti kan kalau kemarin Elartizen cuma follow Instagram kita berdua, nanti banyak yang mesti di follow. Betul. Kalau nggak salah ada 6 ya nanti ya. Ada. Nah, Yes, dan jadi nanti akan ada sesi. lebih berwarna, lebih Iya. bervariasi, Oke. lebih berkarakter juga pastinya. Dan itu sudah melewati Cak yang namanya penjurian. Betul. Audisi bukan lagi. Yes, yes. Kita harus kemarin sampai kita
narsum ya hari ini ya. Nah, kenapa kita nanya mulu? Tanyain dong. At least nih LRTJen adalah kenaikan level sedikit gitu ya. Kalau dulu kan kita yang nanya mulu, pengen dong kita ditanya kayak sekali-kali kayak a day in my life gitu. Kalau buat Caca sama Hagi nih, kan udah berapa episode yang nggak sih? 15 episode. Episode apa sih yang menurut Caca dan Hagi ini yang paling memorable, yang paling favorit yang kayak gitu? Dari dulu sih. gue dulu. Lu masih mau mikir kan? Padahal kan sebenarnya norma kesopanan ya. Ya gitu ya. Kalau Cewek dari dulu. gue sih kayak yang paling memorable itu waktu Ciko lah ya pastinya. Ciko, Jen Ciko. saya Ya, sempet banget Episode kayak 4. siapa gitu yang nggak bergetar hatinya berhadapan-hadapan dengan suami orang gitu kan ya. Aktor terbaik. Udah gitu tahun itu aktor terbaik ya. Hagi sampai research dulu penghargaan apa yang pernah dia dapat biar si Bang Ciko nih bangga gitu ya kan. Sama kamu promosi kopi. Boleh jangan di-mention. Udah gitu obrolannya tuh enak banget ngalir gitu ya kan. Terus dia tuh juga ternyata kayak kita mikirnya wah ini artis bukan kaleng-kaleng gitu kan. Iya ternyata kayak kita mikirnya mungkin dia ribet kali ya, udah krunya banyak gini pasti kayak bakalan buru-buru banget. Ternyata enggak, kayak maksudnya kayak dia prefer dipanggil bang, udah panggil bang aja. Terus kayak even though kita awal-awal kan takut dia mau nge-reach out gitu ya. Dia lebar kan? Lebarnya lebar banget ya, benar lebar banget. Waduh. Iya gitu. Tapi tahu-tahu dia kayak dia yang nanyain kan, soalnya abis si podcast tuh kita ada sesi sepedaan tuh kan ke belakang. Sepedaan sama Ciko aku. Mak, anakmu mak. Kapan lagi? Sepedaan mak. Terus dia ngajakin ngobrol gitu, kayak lo kalau ke kantor biasanya naik apa Ca, ya gitu kayak oh my god ngalir banget. Gue follow akhirnya abis itu, nggak di follow balik. Terus unfollow lagi. Ngeliat ini lo follow kayak bang. Lo salah, lo pas acara itu langsung. Iya langsung ya kayak bang fallback dapat. Nah kalau Caca kan tadi edisi sama Ciko, kalau Hagi gimana? Kalau gua episode pertama banget. Pertama. Yang kita collab sama jarang nemu Podcast. ya, itu juga kocak Jarang sih, Podcast. asik sih Ya. itu. Karena di situ kita collab sama si Samu sama Neil, di mana Oke. kita tuh diajarin cara bikin konten, terutama buat podcast sih. Jadinya kita banyak belajar lah dari mereka. Itu sebenarnya kan episode pertama kita. Jadi kita lebih kayak jadi studentnya mereka gitu sih. Kayak kita sekarang. Kayak kita sekarang. Jadi ini emang mandatory episode. Harus ada kayak gini-gininya juga. Lagi besok kosong nggak? Caca besok kosong nggak? Kemarin malam. Iya bener. Jadi emang si jarang nemu itu kalau gue nimpalin lagi ya. Maksudnya kan waktu awal itu si Hagi, si pandai, si jenius ini ada yang bersin kan. Ada yang bersin kan. Oke, ini kalau gue nambahin ya, disclaimer waktu kita awal muasalnya akhirnya ada si LRTJen podcast ini kan karena Hagi si pandai ini kan ngide gitu ya kan. Bang, kita nggak bikin the first ever BUMN podcast gitu kan. Bisa masuk rekor muri ini sebenarnya. Bener juga. Iya, cuman akhirnya tahu-tahu kok di ACC Kak. Padahal kayak kita juga nggak expect gitu bakal di ACC gitu. Mau isi apa nih gitu. Mau isi apa nih? Akhirnya ya udah gitu. Karena nasi sudah menjadi bubur ya kan, mau nggak mau udah dialokasiin segala-gala macamnya. Kita bengong. Gimana Gi? Caranya bikin podcast ya kan cara gitu. bikin podcastnya gimana? Iya, kebetulan si Hagi punya lah temen yang emang podcastnya udah lumayan audiensnya ya kan. Dari situ kita belajar lah tuh, at least kalau mau ngomong adalah planningnya, terus nanti podcast planner podcast planner, terus abis itu kayak nanti lu mau climaxnya bahas apa, terus habis itu yang lu ice breaknya berapa lama ya gitu. Terus itu kita literally belajar sih. Bener, episode pertama tuh emang bener di narasumbernya diajarin bikin konten seperti apa, bikin podcast seperti apa ya gitu kan. Iya bener. Jadi kayak ketika kita mau mulai podcast nih sama narsum gitu kayak put on your mind kayak apa nih yang mau kita highlight, dan jangan lupa di akhirnya tuh kasih kesimpulan gitu kayak buat nguatin lagi argumen tadi selama podcast gitu.
Sama satu poin penting lagi yang dari tambahan dari mereka ya, dari si Jarang Nemu Podcast itu. Jadi sebelum kita ada di stage ini nih, ada di depan LRT semuanya, itu penting banget untuk ngobrol informal. Sebelum kita mulai podcastnya. At least setengah jam, sejam sebelum itu. Jadi kayak ngumpul chemistry gitu. Kan sehingga nanti pas udah di stage udah bonding, udah enak kan. Enak, tektokannya tuh enak, ngobrolnya enak. Terus kendala apa sih yang sering temuin saat mau take si podcast ini? Kalau misalnya jawab pertanyaan Anca nih, sebenarnya klasik sih kalau permasalahan yang paling sering kita hadapin selama podcast ini, selama 15 episode, itu adalah nyari jam kosongnya si narasumber. Itu susah banget. Dan nggak jarang, artinya sering. Ya iyalah. Kita ngelakuinnya selalu after office hour. Karena mereka juga kan siangnya kerja dong pasti kan. Jadi mereka baru punya waktu bebasnya adalah setelah office hour. Iya, office hour gitu. Dan jangan sedih, biasanya nggak mau langsung duduk di sini nih. Iya, betul. Jadi karena kan gini ya, kadang maksudnya kalau nambahin Hagi tuh narasumber itu kan mungkin udah penat juga ya dia kesini after kerja gitu kan, mungkin dia capek, mungkin dia apa, kalau misalkan langsung kita dudukin di set dan langsung kita todong dengan list pertanyaan kan pasti bisa jadi pressure ya. Nah itu juga at least kita tuh ngelakuin ice break itu bisa bikin bonding salah satunya, yang kedua juga ngebangun moodnya narasumber tuh kalau kita tuh di sini ya udah kita have fun aja, kita ngobrol bukan yang fun gimana. Benar. Kata kuncinya. Jadi untuk ngebangun fun-nya itu emang harus bonding dari awal, karena mungkin kan kita dibungkusnya sebagai podcast dari salah satu korporasi gitu ya. Mungkin orang ketika mau datang ke sini, aku diundang oleh podcastnya LRT Zen, LRT City, Adi Commuter Property gitu ya kan, langsung pikirannya kan apa nih, mau ngomongin apa nih gitu. Yang lucu lagi adalah Artisan, dulu tuh gue orangnya tuh bener-bener ngikutin alur. Kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, pertanyaan udah ada semua nih. Nanti gue nanya pasti kayak pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua ini, ketiga ini, keempat, sampai ada suatu ketika gue tuh copy paste pertanyaan pertama, gue bagus ke pertanyaan kelima. Ini sama gue nanya lagi kan, terus saya bilang, ini lo udah nanya. Terus sukanya gitu, si Hagi suka lupa gitu. Kadang kan gue suka bolak-balikin ya. Kadang kan mungkin narasumber udah ngobrol alurnya kemana, kayak oh nyerempet yang ini nih, jadi pertanyaan bawah tuh gue tanyain gitu. Nantinya gak usah lagi gitu. Kan lu pinter kan? Pinter lah, creating LRT dan podcast. Itu kalau nggak salah sampai episode kelima tuh, Cak. Masih suka gitu-gitu ya. Nah, narasumber yang paling asik dan yang gimana sih bangun mood si narasumber ini biar bonding ke kita enak kayak gitu. Nanti minta tips and triknya nih kita. Iya dong. Mungkin gue dulu ya. Kalau gue kebetulan selama 15 episode gue dapetnya tuh narasumber yang enak-enak. Caca nih dapet yang teknis banget, silakan Caca. Iya, jadi waktu itu tuh pernah sebenarnya kan salah satu episode yang waktu itu Hagi nggak bisa present Hagi nggak bisa present, akhirnya gue yang hosting dan memang dibantuin kalau nggak salah lo. Iya, dibantuin juga sama teman gue gitu untuk nge-host kan. Nah, cuman kan yang main hostnya kan itu gue ya, dan terus sebenarnya bukan kaku ya, tapi memang di situ di podcast plannernya itu kita mau dapat kesimpulan yang emang rada ilmiah gitu ya, rada teknis gitu. Iya, rada teknis. Ngomong ilmiah itu langsung gitu kan. Gitu ya biasanya. Dan orangnya tuh juga kayak well educated dan mungkin pembahasannya juga susah untuk ice break gitu ya. Tinggi banget ya. Iya. Cuman gue tuh sebenarnya dapet tips ini tuh dari Hagi, tau nggak? Hagi itu kebiasaan selalu sebelum narsum ketemu nih, dia tuh selalu background checking, tau nggak? Iya, dia tuh selalu riset, dia tuh stalking di Instagram atau mungkin di LinkedIn atau di Facebook aja juga sekarang main Facebook. IG, LinkedIn, Wikipedia kalau ada. Iya, kalau misalkan namanya well known biasanya ada tuh, terus dia biasanya ngangkat soal hobinya, kayak mas katanya lagi ini ya gini. Nah itu gua copy tuh caranya si Hagi, kayak aduh gua sendirian, ini kayak narsumnya agak berat, gua cari tuh namanya, dia kuliah, iya dia tuh udah
PhD gimana versinya dari UNESCO ya. Terus gue kayak wah remah-remah rempeyek, aku nggak paham. Tapi dia waktu itu punya hobi yang unik sih, itu yang gue put in mind banget. Jadi dia tuh punya satu hobi yang dimana dia tuh pergi nih ke hutan gitu ya, atau ke tempat yang sepi tidak terjamah oleh manusia, dan dia melakukan kontemplasi di sana. Kayak bahasa kontemplasi juga gue baru dengar pada saat itu sih sebenarnya. Gue juga mau nanggepinnya kayak ini enggak sih apa namanya live gitu ya, meditasi semacam itulah ya. Iya, jadi bagaimana dia bisa bertahan hidup di hutan, alam bebas gitu. Itu katanya art of survival. Sekarang kita gantian nanya kali ya, Tiara sama Anca. Setelah kita menelurkan 15 episode, kan pasti kan nggak semuanya sempurna dong. Karena kan kayak tadi kita juga ngomong, kita belajar juga dari nol gitu kan. Bisa kali kita tuh di-spill nih sebenarnya nanti analisis setelah sepeninggal kita berdua ini tuh mau dibawa kemana. Artisan Podcast. Kalau kita mungkin temanya lebih beragam ya Mas. Yang pastinya kan tadi yang ada dari 6 host itu pastinya tema-tema ataupun topik yang akan dibahas di LRTZ Podcast ini lebih variasi lagi, mulai dari hobi, mulai dari tentang community, fashion, lifestyle yang kayak gitu. Dan tiap tema itu bakal menyesuaikan ke hostnya itu. Jadi lebih kebangun nih LRTZ lebih penasaran lagi nih kan. Maksudnya kalau dari kita kemarin kan cross ya, ada yang ngomongin LRT City, ada yang ngomongin lifestyle, random sih sebenarnya. Hobi juga ada, terus musisi gitu. Nah nanti ngomongin hukum. Oh iya, kita pernah ngomongin P3 SRS. Duh, berat juga ya. Iya, jadi belajar kita di sini juga itu Pak. Ya tahu-tahu saya tahu kalau P3 SRS warna pink. Bahkan kita pernah ngobrol sama komunitas sepeda ibu-ibu. Oh iya, yang dibawa sama Mas Dragon. Mas Dragon. Enggak. Komunitas Mercy. Oh iya, komunitas Mercy kita juga pernah. Ya itu membahas community sih sebenarnya. Itu komunitas itu. Ini kalau misalkan Tiara sama Anca bisa nih, kita kan open for critics ya kan. Maksudnya selama 15 episode yang udah pernah airing itu apa sih? Misalkan ada nggak sih episode yang menurut kalian ini nggak penting banget sih, ngapain sih bahas ginian? Kayak gue kalau handle podcast gue nggak akan nih ngundang narasumber ini atau nggak akan ngobrol di ini, ada nggak? Tapi kalau aku sebenarnya semuanya bagus sih, biasa semuanya bagus namun kayaknya menurutku kayak dari sisinya kalian pasti banyak mengenal beberapa orang dengan karakter yang berbeda-beda, kan susah ya. Dan kita harus fit in ke mereka karena kita yang harus membangun ke mereka gitu kan. Dan menurutku beberapa tuh kayak dari menit awal nih kita perlu ngobrol pas di akhirnya baru enak. Jadi proses, jadi selama 30 menit ya pasti ada lama. Tapi ya itu kita hanya bisa mengomentari ya, kita juga nggak tahu hasilnya kita gimana. Aduk-aduk mohon maaf ya, lagi ngomong. Mohon maaf, aduk-aduk Salfok nih, aduk-aduk es teh. Oke. Oh iya sih, itu juga gue merasakan yang waktu kita podcast pertama tuh yang jarang nemu. Kan maksudnya gue sama Hagi tuh sering tuh nonton ulang lagi gitu kan, kayak bukannya kita pengen lihat muka kita ya? Bukan. Nambah viewers aja. Pasti ditargetin 10 kan. Masuk KPI. Iya, notut Pak. Itu viewersnya kurang. Oh iya Pak. Wah, ini berkurang ya. Biasa nambah 10 per harinya gitu kan. Dicek. Iya, tapi tapi kita juga belajar gitu dari situ, kayak Mas ini kayaknya dan kita juga dengerin kan input dari teman-teman kayak kelamaan nih Mas, kayak mereka tuh nggak ngerti nih kita tuh ngobrolin apa, kebanyakan arah obrolannya tuh kita nggak di state di awal dan kita bercandanya kayak hampir 10 menit 11 menit gitu ya nggak sih, jadi kayak baru tahu intinya tuh di tengah dan mungkin orang-orang juga udah males nonton gitu. Ya mungkin itu ya yang mesti kita turunkan kepada teman-teman. Ya itu beban kalian nanti ya. Gimana viewers lebih engage untuk menonton sampai akhir. Kita gitu. juga tapi tetap ya subscribe dan juga nonton kita pasti. Oh ya, tenang. Iya dong. Walaupun udah bukan kita lagi, kita subscribe kalau ada lonceng, ping gitu.
Nah, kira-kira sih gitu teman-teman semua, dan LRTzen pasti penasaran banget sih sama karya-karya kalian yang selanjutnya. Nah, pastinya kita tanya nih Pak Acurnya. Kedepannya tuh harapan kalian nih yang belum lah. Belum. Oh, senior kita. Pendahulu aja sebagai pendahulu. Harapan ya. Oke, kalau dari gua berharap ini kan ada 2, berarti ada sisanya ada 4. Berarti ada 6 LRTzen podcaster yang baru itu bisa menunjukkan karakternya yang asli di depan kita semua, di depan LRTzen, supaya nanti tuh begitu ngebahas sesuatu, obrolannya jadi makin seru. Karena emang secara natural tuh ya karakter kalian ya tentang kejakselannya Mas Anca, keilmiahannya Yara. Gini dong, jaksel. Mohon maaf nih, nggak kontrol tangan, nggak tahu nggak ada pembunuh. Pokoknya apapun yang LRTzen lihat selama 15 episode kemarin itu ya realnya gue ya kayak gitu, realnya Caca ya kayak gitu, dan gue harap realnya ke-6 podcaster kita yang baru, yang fresh banget itu ya akan kelihatan, dan yang pastinya bakal bikin semua info itu nambah wawasan LRTzen. Pasti. Pokoknya percaya aja LRTzen, 6 podcaster yang baru ini sudah melalui penjurian yang sangat berat. Tanya dong kandidatnya ada berapa? Kandidatnya itu ada 60, Ca. Ada 60. Blunder lagi. Cuma dipilih 6. Jadi 1/10 tuh. Gila ya. Cuma LRT yang bisa. Gila ya. Kalau harapan gue tuh nyambungin dari Hagi ya, maksudnya kan kita berharap kalian bisa be real di sini, karena sebenarnya harapan kita untuk bikin podcast ini kan awalnya kayak untuk introduce di dalamnya LRT City itu ada apa, di dalamnya AD Commuter Property itu ada apa, terus insan-insan ADCP tuh kayak gimana gitu kan, maksudnya kalau kita secara iya juga ya. Gue flashback gitu kan sampai gitu ya. Maksudnya kalau secara nama besar gitu ya, maksudnya supaya kita tuh sama LRTzen tuh berasa kayak temenan gitu kan. Misalkan kayak misalkan ada info-info yang nggak bisa di reach out di luar sana, tapi mereka ingat kita gitu sebagai the face of LRT City, the face of LRTzen podcast, yang nantinya mungkin engagement LRTzen juga bisa lebih tinggi kan kalau misalkan mereka ngerasa nyaman, insight-nya LRT City itu ternyata orangnya fun-fun aja gitu. Nanti LRTzen pastinya juga bisa komen, bisa like, dan juga kalau misalkan ada request apa, ada pertanyaan apa, ada masalah internal, ada hal yang pengen kita bahas di podcast ini juga bisa gitu, karena kan kita karena kita selalu nanya ya. Betul, karena kan kita LRTzen podcast, kita kerja di LRT City, kita insan ADCP. Kalau misalkan ada informasi yang memang kita bisa bagi ke LRTzen kan bisa gitu. Jadi supaya LRTzen tuh bisa ngerasa reach out ke kita tuh directly, dan informasi yang kita sampaikan tuh always 100% real gitu. Dan yang penting bisa berguna ya nggak sih informasinya gitu segalanya ya. Karena kan emang kita awalnya bikin ini selain untuk awareness kan juga sebagai perpanjangan tangan nih. Kayak dari manajemen, dari ADCP, kalau ada hal-hal baru nih, ada good things aja, ada kita mau topping off, kita mau apa kan, kita selalu bridging lewat sini. Jadi LRTzen juga bisa tahu perkembangannya ini, kita kayak ngobrolin kawasan, udah sampai sini gitu. Betul sekali. Nah kalau gitu setelah hengkang, setelah kita lengsarkan, setelah kita hengkang tuh gini nggak sih? Sorry LRTzen ya. Kalau udah mau hengkang nih kan jadi bebas. Tidak ada punishment, tidak ada teguran. Gitu, apa sih yang bakal dikangenin dari sehari-harinya bawain podcast kita? Udah semangat, mohon maaf belum nih. Belum bisa terima kan. Kan prioritasnya muncul lu sih. Apa ya, gila. Kayak ini nggak ada di skrip. Ini ya. Iya, jadi tapi kalau gua sih maksudnya karena akhirnya chemistry gua terbangun di sini sama Hagi. Ya yang bakalan gua kangenin, gua bakalan
jarang ketemu Hagi gitu kan, karena kita dalam membangun chemistry ini juga kita juga harus bener-bener bonding gitu. Dan juga yang bakalan gue kangenin ketemu orang-orang baru sih pastinya. Itu sih benar. Gue namain boleh ya? Boleh lah. Yang paling yang paling gue tunggu-tunggu kalau misalnya mau syuting episode baru adalah ketemu sama narsum yang belum pernah kita temuin sama sekali. Jadi kita ketemu sama orang baru dengan pola pikir yang baru. Jadi gimana tuh caranya dari si benang kusut itu kita urai satu-satu supaya bisa jadi alur obrolan yang enak. Nah ini biasanya yang dia nih yang pinter nih untuk bisa ngupas. Bisa. Pinter kan gue gitu kan. Nah itu. Jadi ketemu orang baru, terus ngebangun chemistry antara kita berdua, partnering gitu, hampir berarti dari 2019. Hampir 3 tahun. Dari gue 4 nih jadi gue. Hampir 3 tahun. Enggak, itu yang enggak gampang tapi yang bikin berkesan ya. Sangat berkesan ya, di LRTZ Podcast. Terus yang bikin kangen juga kadang kita perlu untuk pergi ke suatu tempat untuk reach out narasumber ketika dia nggak bisa untuk datang atau nggak bisa dikonfirm. Kita jemput bola gitu kan. Jadi kayak kapan nih Cak kita ke narsum gitu. Ya udah kita ada lah perjalanan dinas tipis-tipisnya itu yang kita rindukan gitu kan. Pak entertain narasumber Pak. Members. Legal. Tapi itu kita nggak nyangka banget ya Cak. Karena kita kan sebenarnya building LRTZ Podcast dari 2020 awal kita nggak punya nama sama sekali, tapi kita bisa membawa narasumber itu mau ke sini jauh-jauh ke sini dari rumahnya dia yang di Tangerang ya kan, dari rumahnya dia yang di Jakarta Barat ke sini iya kan? Bener malam-malam ya malam-malam kerja gitu ya. Dan namanya pandemi besar ya iya kayak Kang Ali yang episode ke-10 itu 2020 tak terasa banget. Ini nggak terasa banget kita udah ada di penghujung acara sekaligus penghujung episode terakhir kita di LRTZ Podcast. Betul, episode 16 adalah episode terakhir Hagi dan Caca. Betul, but it's not the end of LRTZ Podcast karena LRTZ Podcast 2.0 is coming really soon. So here kita akan menyerahkan baju-baju ini kepada para penerus kita. Betul. Untuk nantinya akan dipakai ya untuk selama berkarya menghasilkan episode LRTZ Podcast 2.0 yang baru. Hari Senin udah mulai ya. Hari Senin pressure ya. Deadline gitu. Oke, silakan Tiara, Mas Anca. Thank you. We believe in you guys. Kalian bakalan bawa. Dipakai ya? Ya boleh. Sembari mereka make, kita percaya banget sih kalau LRTZ Podcast 2.0 ini bakalan jadi lebih fresh, lebih new dan lebih engaging, bisa jadi sumber informasi yang terpercaya bagi LRTZ semuanya seperti initial tujuan kita gitu di awal. Terus lupa kan? Sama tujuannya. Iya, di dalam perjalanan tuh kita suka get lost kayak kita mau ngapain Awalnya kita mau bikin apa sih? Cuman ini adalah inisiasinya. Betul. Wih, sudah dipakai. So, once again, thank you LRTZ untuk kebersamaannya selama ini, untuk support, kritik maupun dukungannya sudah kita terima dengan baik. Dan juga selama Caca sama Hagi ngebawain LRTZ Podcast pastinya banyak kurang dan lebihnya. Kita juga nggak lupa untuk minta maaf. Dan nantinya semoga the next podcaster bisa membawa LRTZ Podcast menjadi lebih baik lagi. Amin. So, LRTZ makan mie pakai sumpit. Caca Hagi pamit. Akhirnya panggung semua milik kita. Kita menguasai studio ini. Acting jelek. Oke. Ya, akhirnya finally panggung adalah milik kita. Betul. Dan kita udah resmi menjadi host dari LRTZ Podcast ini. Next depannya akan bertemu dengan saya, Anca dan Tiara dan beberapa host kita lainnya ya. Betul sekali. Tetap stay tune di channel LRTZ di
program LRTzen Podcast. Langsung pastinya subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan misalnya buat LRTzen yang ingin membahas apa, betul pengen sekali. Apa nih yang lagi hangat gitu ya. Bisa langsung tulis di komen saja. Oke, sip. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengan Anca yang pastinya dan Tiara. See you. Bye.